Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Ya, tema kita kali ini adalah jodoh yang tepat yang diberikan semesta untukmu. Ya, yang akan datang kepadamu bagaimana situasi dan kondisinya nanti kita lihat sesuai energi kartu tarot ya. Di sini saya coaching, sekalian saya reading. Jadi biasanya coaching itu berbayar. Saya hari ini kasih ya ada panggilan jiwa untuk pencerahan jiwa untuk kamu, terutama untuk percintaan. Kira-kira bagaimana dan tentang dirimu dan yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu, bintang Sagittarius, 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 Sagittarius. Saya mau lihat dulu kenapa ya. Dan nanti untuk pesan semestanya. Kenapa sampai ada masalah apa tentang percintaanmu di sini, Sagittarius? Wow, the world. Kamu merasa percintaanmu itu tidak adil ya. Serasa manis di awal dan akhirnya patah hati ataupun malah berpisah. Tidak seindah dunia ya. Banyak hal yang membuat Sagittarius trauma di sini, saya merasakan energinya. Banyak penyendiri ya, seolah-olah ini dunia ya, tapi kamu tuh dikelilingi dengan di circle ini aja. Jadi stop ya, nggak mau menikmati indahnya dunia bebas. Kamu bebas, tapi seolah-olah kamu kayak macam menutup cinta atau ada trauma. Di sini the moon ya, seolah-olah kamu memimpikan seseorang datang yang bisa membuatmu bahagia, yang bisa membuatmu happy, tapi kamu nggak happy gitu ya. Menantikan kapan ya dia datang, kapan ya dia datang. Seolah-olah kayak macam kamu di tengah gelap, malam gelap, merindukan cahaya, di mana ya setidaknya bersyukur ada bulan menerangi cahaya. Dah sama, kamu menginginkan dia datang untuk mengisi hari-harimu, yang sepi, terus juga ya setidaknya bisa lah diajak untuk berkompromi. Karena Sagittarius ini orangnya nggak bisa membuka hati dengan plong ya. Kalau dia sudah tersakiti tuh kayak aduh gimana ya, untuk memulai lagi tuh kayak berat. Betul tidak Sagittarius ya? Takut nanti terjadi kembali ataupun malah salah langkah ya. Queen of Swords, lebih banyak menunggu Sagittarius. Lebih banyak menunggu. Berjuang untuk dirimu, memperbaiki dirimu dan menanti. Ini yang lagi kamu lakukan sekarang. Betul tidak? Ketik di kolom komentar. Menunggu orang-orang ini datang kepadamu, orang-orang yang berjuang untukmu, atau bahkan kamu menantikan seseorang di masa lalu untuk datang kembali ke kamu. Ya. Three of Cups, ada perselisihan di sini, ataupun mungkin three party di mana kamu merasa bahwa wah diriku tidak diinginkan. Kamu merasa seperti gitu. Saya merasakan energinya Sagittarius ini mungkin pernah ditinggal nikah, ataupun mungkin pasangannya selingkuh ya. Pokoknya intinya dia berpaling di mana kamu berharap banyak kepadanya. Tetapi malah kamu terabaikan ya. Artinya gini, kamu memberikan kebahagiaan untuk dirinya, tapi malah kamu mengabaikan dirimu dan akhirnya terluka karenanya. Karena dia memilih yang lain. Di mana kamu berjuang, ada beberapa yang saya merasakan di sini berjuang dari nol bersama, tapi pada saat dia sudah up,
Dia meninggalkanmu sendiri merana tanpa ada belas kasih. Bahkan mungkin saya lihat di sini kamu berjuang untuk keluarga, dia santai-santai baik, tidak ada tanggung jawab, ya. Berat ya Sagitarius. Kenapa percintaan kamu seperti gini ya? Masalah keuangan ya. Wow. Sagitarius sekarang dalam masalah keuangan nih. Dan akhirnya Sagitarius merasa bahwa ternyata saya berjuang sendiri. Kamu mau hanya uangku ya? Ada beberapa yang merasa seperti gitu, bahwa orang-orang yang mendekatimu itu bukan karena cinta, tetapi karena membutuhkan duit saja, ataupun materi, ataupun seks ya. Sehingga kamu merasa bahwa saya kalau tidak mempunyai itu dan saya tidak memberikannya, mereka pergi meninggalkanku. Berarti mereka memang tidak membutuhkan diriku, mereka membutuhkan apa yang ada padaku. Entah harta, gairah, atau mungkin kecantikanku, ataupun mungkin kepintaranku. Pada saat mereka sudah tidak membutuhkan lagi dan masih ada yang lebih baik dari diriku, mereka pergi meninggalkanku. Itu yang kamu lagi pikirkan saat ini. Dimana kamu takut nanti membuka hati ya, baru akhirnya terjadi itu lagi. Dimana orang-orang hanya berfokus pada apa yang kamu punya, bukan dirimu, dan akhirnya meninggalkanmu lagi. Itu yang kamu takutkan ya. Kamu takut berjuang sendiri. Kamu sudah berjuang untuknya, tapi ujung-ujungnya dia tidak memperjuangkanmu. Dia lebih memilih orang yang lebih dari dirimu. Dan akhirnya kau merana sendiri. Saya lihat di sini ada Sagittarius yang terbangkit secara spiritual karena the dark of the soul, di mana ya kehidupan yang sangat luar biasa gelap dan lebih ikhlas dengan apapun yang terjadi. Lebih santai menghadapi hidup walaupun berat ya. Bicara percintaan, saya lihat di sini kalau percintaan ini gagal putus nyambung. Kadang-kadang kamu merasa kok saya nih percintaanku begini ya. Sedangkan orang-orang lain di sana itu kok baik-baik saja, kok saya gini gitu. Saya salah apa? Saya sudah berjuang tapi malah kok saya diperlakukan seperti gini. Kok nggak adil sekali dalam percintaan. Kalau kita bicara ranah percintaan ya, luar daripada karir, keuangan ya. Tetapi ya kamu tuh merasa bahwa apakah masih ada orang baik di dunia ini? Dengan adanya trauma ya. Jadi kamu merasa bahwa kamu berpikir atau bertanya pada dirimu, apakah ada orang baik di dunia ini? Masih ada nggak untuk saya? Kayaknya semua palsu deh. Dan itu yang akhirnya memblok kamu untuk bisa plong ya. Saya lihat di sini kamu banyak mengurung diri sendiri, lebih dekat dengan Tuhan, dan ya lebih fokus pada karir. Banyak trauma dan luka batin di sini, Sagittarius, kamu harus lepaskan supaya bisa menjemput jodohmu datang. Ini artinya gini, Sagittarius itu ada trauma ya. Bagaimana kamu mau membahagiakan orang kalau kamu sendiri sakit? Nanti kita lihat pesan semesta untukmu, untuk bagaimana supaya kamu itu bisa lebih up untuk hidupmu dan jodohmu itu bisa datang, dimana jodoh ini adalah orang yang tepat. Jangan kamu salah langkah lagi ya. Oke, jadi masalahnya seperti gitu ya. Ada trauma, ada luka batin, banyak menunggu, pasif ya, dan ya berusaha untuk lebih dekat dengan semesta. Itu yang kamu lakukan saat ini, dimana kondisi kamu tidak baik-baik saja. Percintaanmu dimana ya menguat-nguatkan diri aja, walaupun sebenarnya sudah nggak kuat. Betul tidak Sagittarius? Ketik di kolom komentar. Terkadang saya lihat di sini kamu meratapi hidupmu, nasibmu ya, seolah-olah kenapa ya orang baik di awal tapi kelakuannya seperti gitu ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang ya kamu sudah berusaha untuk apa ya, ya ini ya apa ya, kalau dibilang saya sudah kayak macam gimana ya, kayak macam ya dialah orang yang mungkin nanti bisa menopang diriku. Ternyata kamu yang menopang dirinya gitu. Seolah-olah kamu bingung ya, saya nih mau kemana, saya nggak ada yang bisa menolong dirimu gitu. Kayak orang semua tuh jauh dari dirimu, kok Tuhan kasih saya hidup yang begitu sulit ya. Ini kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk percintaanmu ya. Wow, ini energinya berat ya. Ibaratkan saya mau menangis nggak menangis, saya mau happy juga nggak happy, kayak udah deh ikhlas aja. Semesta mau bikin ini kek itu kek ya terserah aja. Kalau dipanggil mati pun ya saya siap. Ini saya merasakan energi ya udah gitu aja.
Saya menjadi pribadi yang baik, kalau saya pun dipanggil Tuhan ya saya sudah siap gitu. Seolah-olah duniamu tuh sepi gitu, sudah nggak mau berkompetisi. Dimana dulu kamu tuh orangnya kompetisi ya, apapun harus kamu dapat ya. Tapi sekarang kok kayak macam ya udah deh, udah capek, udah lelah dengan penuh drama. Apalagi kompetisi-kompetisi ingin lebih sehat aja hubungan dengan keluarga, anak. Yang berlalu biarlah berlalu. Itu yang kamu rasakan saat ini, dan kamu lebih fokus bukan ke percintaan tapi ke karir ya. Oke, kita ke pesan semesta di sini. Apa yang ingin semesta sampaikan untukmu, untuk percintaanmu, untuk di mana kamu bisa mendapatkan jodoh yang tepat. Bagaimana caranya supaya kamu bisa mendapatkan jodoh yang tepat? Nah, ini semesta mau sampaikan kepadamu. Di sini saya coaching ya, sesuai kartu tarot, di mana semesta mau sampaikan kamu ya. Di sini ada Knight of Wands. Di sini juga ada Seven of Wands. Ada Jasmine. Ada Ace of Wands. Dan ada Ten of Wands. Oke. Wow. Semesta mau sampaikan kepadamu ya, di sini tuh kamu tuh kayak macam merasa trauma, tidak diinginkan. Kamu tuh menyakiti dirimu sendiri loh. Kamu itu orang hebat loh, Sagittarius. Tapi terkadang orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini menekanmu secara mental sehingga kamu langsung down. Dimana dulu kamu merasa wah saya hebat, saya happy, saya ini. Tapi sekarang kamu tuh kayak macam sudah nggak mempunyai tenaga, sudah nggak mempunyai power, sudah nggak, ya udah down karena seolah-olah kamu terhakimi dengan lingkungan. Kamu merasa malu, kamu merasa tidak diinginkan, kamu merasa dicampakkan, kamu merasa tidak dihargai, kamu merasa tidak tidak berguna, merasa paling menyedihkan. Itu mental block semua. Dimana kamu ada di energi vibrasi bawah, naikkan, tingkatkan. Dulu kamu berkompetisi, apa yang kamu inginkan itu pasti bisa terwujudkan. Kenapa? Karena ada semangat. Jadi kelimpahan itu datang kepadamu. Kamu bandingkan hidupmu dulu dengan hidupmu saat ini. Dimana hidupmu dulu tuh gak terlalu fokus sama percintaan, hidupmu up, karirmu up, ya, kesehatan up. Tetapi untuk percintaan, kamu tuh kayak macam membandingkan dirimu, kekuranganmu dengan kelebihan dari orang lain. Wah dia cantik, dia ganteng, dia ini, dia itu. Saya ini bisa apa? Saya miskin, saya ini, saya ini. Itu yang akhirnya membuat orang-orang yang sevibrasi datang dengan kamu, sevibrasi dengan dirimu, terpancarkan ke dirimu, di mana kamu punya banyak kekurangan, mental block ya. Kamu menariknya. Orang punya kepahitan karena kamu kepahitan dalam diri. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok cintaku begini-begini, itu karena dirimu memanggilnya. Dimana semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa memperbaiki diri dulu. Pikirlah yang indah-indah tentang percintaanmu. Jangan kamu berpikir tentang sinetron yang selingkuh. Akhirnya orang selingkuh. Datanglah laki-laki buaya, datanglah perempuan yang cuman matre. Ya. Ataupun mungkin ya hanya mempermainkan. Ya. Karena pola pikir kamu, pikiran ini adalah doa loh. Ya, tuh. Jasmine. Berpikirlah yang baik-baik supaya malaikat itu mengabulkan apa yang kamu inginkan. Ingat, malaikat itu tidak pernah tidak mendengar kata bercanda ataupun main-main. Dia akan mengabulkan apa yang kamu mau. Makanya ucapkan, tindakan, pikiranmu tuh harus yang baik-baik. Dulu kamu tuh merasa bahwa kok ini orang kecantikan amat ya, jelek aja kok. Ataupun mungkin kamu dia cantik, tapi kamu membandingkan pasangan kamu dengan mantannya. Wah dia lebih cantik, wah dia lebih seksi, saya ini bisa apa, saya takut nanti dia ini selingkuh, kamu tuh udah minder duluan gitu. Padahal kamu tidak tahu bahwa orang itu bukan lihat dari seksinya juga, mungkin ya ada kegaguman lain, tapi kamu punya nilai lebih di matanya. Tetapi kamu membuat dia itu ilfil sama kamu karena kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, di mana akhirnya energimu itu jatuh gitu. Sagittarius ini banyak yang disukai orang ya, dari energik, ya. Tapi di sini Sagittarius ini terlalu maskulin.
Nah, semesta mau sampaikan juga kepada kamu untuk bisa lebih tenang, lebih manja. Maaf, ini ya, hujan ya, jadi suara saya mungkin atau berisik ya. Maaf kalau tidak nyaman ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Maskulin, kamu harus feminim sedikit kalau dengan pasangan. Feminim itu artinya apa? Manja, walaupun kamu mampu. Supaya pasanganmu ingin merasa dibutuhkan gitu. Ya, supaya dia merasa diinginkan. Terkadang Sagittarius itu langsung ceplas-ceplos. Harus lebih manja, harus lebih santai. Sagittarius itu cepat panik. Jangan panik, karena kalau kamu panik itu pasanganmu nggak nyaman. Kalau kamu panik kan kamu merasa, ih kenapa ya? Pasanganmu nggak nyaman. Untuk bisa menarik jodoh yang baik, jodoh yang tepat itu diawali dengan memperbaiki diri dulu. Kamu lihat dirimu sudah baik tidak di cermin. Saya merasa kurang di sini ya, sudah perbaiki. Secara ini ya, entah secara good looking, penampilan, hati ini Sagittarius ini sudah apa ya kalau dibilang. Kadang-kadang karena circle kamu nih, ya. Semesta mau sampaikan jauhi orang-orang yang negatif. Kamu terkadang circle negatif kamu datangi di situ, akhirnya kena virus. Ya, orang pesimis, orang mental miskin. Oke, maaf agak berisik ya. Jadi seperti gitu. Jadi untuk bisa menarik jodoh itu dari dirimu dulu. Kamu maunya apa? Kalau kita pakai loa, bisa, tetapi lihat hatimu dulu. Sudah pantas tidak? Di mana ya kamu harus bahagia. Kamu mendapatkan jodoh yang bisa membuatmu bahagia, ataupun jodoh yang betul-betul setia, ataupun apapun itu kan terpancar dari dirimu dulu. Kamu sudah siap tidak? Di mana hatimu bisa berbahagia, di mana hatimu bisa setia, tidak ada keraguan, itu yang akan datang loh. Ya. Jadi bersihkan dulu hatimu dari negatif. Wah, saya ini tidak cantik, saya ini tidak pantas, saya ini... Itu yang kamu hakimi dirimu, kasihan dirimu. Dan kamu menilai orang juga dari masa lalumu, padahal semua orang tidak seperti gitu. Dan yang paling utama itu kamu harus bisa lebih mengerti akan dirimu, mengerti akan orang lain, terutama pasanganmu, di mana jangan terlalu kaku, jangan terlalu berbuat seperti yang kamu mau. Kamu tuh terlalu kadang-kadang harus begini, harus begitu. Coba kalau kamu yang ditekan, kamu merasa tidak nyaman kan? Nah ini, jadi buatlah dia bebas, sama nanti dia akan membebaskanmu. Karena dalam satu hubungan itu, pertama kepercayaan, kesetiaan, dan kenyamanan. Kalau dia sudah nyaman, jaminkan dia mau kemanapun tetap aja ke kamunya. Malah kalau dia tidak nyaman, kamu kekang dia, bagaimanapun tetap dia akan selingkuh. Ya. Jadi untuk mendapatkan jodoh yang tepat datang kepadamu itu dari dalam diri dulu. Kamu memantaskan diri dulu. Makanya orang-orang yang dewasa ya sudah lebih kebanyakan ya, saya merasakan di sini, udah deh, saya nggak terlalu fokus pada orang percintaan, saya lebih fokus pada diriku dulu, yaitu memantaskan diri. Karena kalau kamu sudah memantaskan diri, ya jodoh itu akan datang dengan sendirinya, bukan kamu cari, tapi nanti semesta yang akan datang menunjukkan itu, dia yang akan datang kepadamu. Kenapa? Karena kamu sudah memantaskan diri, kamu yang menariknya. Nggak usah kamu cari-cari, ujung-ujungnya sakit hati lagi. Kenapa? Karena kamu terkoneksi dengan nafsu. Ya, harus memiliki, tapi nggak awet gitu. Karena apa? Masih ada kepahitan dalam diri, trauma dan luka batin dalam diri. Itu yang disembuhkan dulu. Makanya saya bilang orientasinya pada diri sendiri dulu. Dengan sendirinya akan datang jodohmu. Kalau memang kamu sudah pantas mendapatkan itu. Ya. Ini kita bicara jodoh yang tepat. Bukan jodoh yang sekedar jodoh habis itu pergi lagi. Jodoh yang hanya sementara. Tapi jodoh yang permanen, di mana prosesnya tidak instan. Ya, jadi semesta mau sampaikan untuk bisa lebih mencintai dirimu dulu, sayangi dirimu. Ya, berpikir positif, layakkan dirimu untuk bisa menjadi orang yang disayang, bisa menjadi orang yang betul-betul diinginkan. Bukan malah menjudge, saya hidupnya begini, saya hidupnya begitu, saya. No. Jangan berpikir negatif terhadap dirimu, karena itu yang akan semesta kabulkan. Jadi berpikirlah positif, doa-doa positif untuk dirimu, doa-doa kelimpahan buat dirimu. Untuk apa? Supaya dikabulkan yang baik-baiknya untuk dirimu. Ingat, apa yang kamu pikirkan itu adalah doa, apa yang kamu ucapkan itu adalah doa. Jadi berhati-hatilah dalam berucap dan berpikir, apalagi bertindak, itu sudah karma. Ya, jadi hati-hati.
Jadi seperti gitu, untuk bisa datang jodoh ya yang tepat untukmu, perbaiki dirimu. Itu yang semesta mau sampaikan. Dari kepahitan, luka batin, amarah, sakit hati, kebencian, dan terutama memaafkan diri sendiri dan orang lain. Seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate. Kamu mau tanya tentang jodoh selebih lanjut, ini cuman intro ya, kisi-kisi saja. Mau secara mendalam bisa WA saya ya. Kita personal reading untukmu dan saya coaching juga untukmu supaya kamu bisa cepat menemukan jodoh yang terbaik untukmu ya. Dimana keputusanmu adalah langkah hidupmu, dimana nasibmu dari keputusanmu saat ini untuk masa depanmu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.